Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama saya Bahtiar Movie dalam channel 1000 Jalan. Baik teman-teman, pada video kali ini kami akan memberikan informasi terbaru terkait perkembangan pengumuman hasil seleksi P3K di tahap yang pertama. Yang mana baru saja ini ada tweetan terbaru ya teman-teman dari Bapak Abi Ridwan terkait penambahan afirmasi ataupun bonus poin bagi guru honorer yang berusia di atas 50 tahun. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja cek Twitter beliau teman-teman. Nah, ini dia teman-teman Twitter resmi milik Bapak Abi Ridwan. Kita lihat di sini, yang mana 3 jam yang lalu Bapak Abi Ridwan ini membuat tweetan teman-teman. Kita langsung baca isi tweetnya teman-teman. Di atas 50, 5%, 7%, 10%, mana yang akan Anda pilih ketika harus menyelamatkan ibu, anak, atau istri? Tidak bisa menyelamatkan semuanya. Harus pilih salah satu. Itu yang membuat si bapak ini tidak nyaman tidur. 3 hari ini pusing 7 keliling. Nah, menurut analisa admin terkait tweetan dari Bapak Abi Ridwan ini, admin ini membacanya seperti ini teman. Guru honorer di atas 50 tahun, apakah akan mendapat 5%, ataukah 7%, ataukah 10% tambahan afirmasi? Kemudian di sini diperjelas lagi teman, mana yang akan Anda pilih ketika harus menyelamatkan ibu. Nah, untuk ibu ini adalah guru honorer yang berusia di atas 50 tahun. Kemudian anak. Nah, untuk anak ini adalah kemungkinan, ini menurut admin ya teman, kemungkinan ini adalah guru honorer yang berusia di bawah 35 tahun. Dan untuk istri ini adalah guru honorer yang berusia di atas 35 tahun. Tidak bisa menyelamatkan semuanya. Harus pilih salah satu. Itu yang membuat si bapak ini tidak nyaman tidur 3 hari pusing 7 keliling. Nah, jadi menurut analisa admin, ini Panselnas sedang menentukan ya teman, sedang menentukan poin untuk penambahan afirmasi ini. Apakah 5%, ataukah 7%, ataukah 10%. Dan yang mendapat afirmasi, ini tidak semuanya teman, berdasarkan tweetan Bapak Abi Ridwan ini, tidak bisa menyelamatkan semuanya. Jadi kita harus memilih teman, jadi kemungkinan pansel ini hanya memilih salah satu. Apakah itu ibu, guru honorer di atas 50 tahun, ataukah istri, guru honorer di atas 35 tahun, ataukah anak guru honorer di bawah 35 tahun. Nah, jadi menurut admin ini pansel akan memilih salah satu. Jadi akan menyelamatkan salah satu dari ketiga guru honor ini. Jadi menurut admin seperti itu ya teman. Jadi ini yang membuat pusing Panselnas, apakah akan diberikan 5%, 7%, ataukah 10%. Nah, jadi kemungkinan berdasarkan tweetan dari Bapak Abi Ridwan ini yang mendapat afirmasi ini yang di atas 50 tahun ya teman, karena ini tidak bisa menyelamatkan semuanya, jadi harus pilih salah satu. Jadi yang dipilih ini kemungkinan guru honorer yang berusia di atas 50 tahun. Nah, jadi kurang lebih seperti itu teman kalau admin ini mengartikannya. Tapi kita tunggu saja teman info resminya nanti, dan admin berharap ini semoga masa pengabdian entah itu di atas 50 tahun, di atas 35 tahun ataupun di bawah 35 tahun, ini admin berharap semoga bisa mendapat afirmasi juga ya teman berdasarkan lama pengabdian. Jadi itu harapan admin dan guru honorer semuanya. Nah, jadi kita tunggu saja teman keputusan akhir dari Panselnas ini. Dan berdasarkan tweetan dari Bapak Abi Ridwan ini, banyak pelamar yang berkomentar ya teman. Berkomentar macam-macam teman-teman. Komentarnya macam-macam. Ada yang minta tahap 1 ini diumumkan terlebih dahulu. Ada yang guru honorer di bawah 35 tahun juga harap mendapat afirmasi dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali komentar. Jadi kita tunggu saja teman keputusan final dari Panselnas ini. Dan ini sesuai dengan pernyataan Mas Nadiem ya teman pada waktu rapat kemarin bersama Komisi 10 DPR RI terkait permasalahan 1 juta guru honorer P3K. Yang mana di sini Mas Nadiem menyebutkan ya teman, kita lihat poin yang keempat, kita langsung saja poin yang keempat. Kemendikbudristek mendengarkan aspirasi masyarakat dan sedang memperjuangkan kebijakan afirmasi tambahan untuk daerah-daerah yang kekurangan guru dan peserta di atas 50 tahun. Nah, jadi ini dia teman, peserta di atas 50 tahun. Nah, jadi berdasarkan tweetan dari Bapak Abi Ridwan dan juga penjelasan dari Mas Nadiem ini yang mendapat afirmasi ini kemungkinan yang guru honorer berusia di atas 50 tahun ya teman. Jadi kita tunggu saja teman kejutan nantinya pada saat diumumkan oleh Panselnas. Dan kemudian berikut admin akan memberikan gambaran di ujian seleksi P3K tahap yang kedua.
Nah, ini dia teman-teman sesuai aturan Permenpan RB, yang mana di sini misalkan ada salah satu sekolah, kita anggaplah SDN Peter Pan, yang mana di SDN Peter Pan ini membuka 2 formasi, dan ada 2 guru honorer yang mengajar di SDN Peter Pan tersebut, yaitu guru honorer A dan juga guru honorer B. Dan berdasarkan aturan di tahap yang pertama, maka guru honorer A dan guru honorer B ini akan mengunci 2 formasi di SDN Peter Pan ya teman, dan guru honorer swasta dan juga lulusan PPG, yaitu guru honorer C dan D, di tahap pertama ini tidak bisa mengisi formasi di SDN Peter Pan ini karena sudah ada aturan mengunci. Jadi seperti itu. Dan misalkan di ujian seleksi P3K tahap pertama, guru honorer A dan guru honorer B ini dinyatakan tidak lulus, teman-teman. Tidak lulus menjadi ASN P3K di tahap yang pertama. Nah, untuk ujian di seleksi P3K tahap kedua, maka formasi di SDN Peter Pan ini akan dibuka kembali, teman. Akan dibuka kembali dengan aturan yang berbeda, yaitu aturan di tahap yang kedua yang sudah kami jelaskan di awal. Yang mana untuk aturan di tahap yang kedua ini sudah tidak ada sistem mengunci seperti di ujian seleksi P3K tahap yang pertama. Nah, jadi guru honorer C ini ataupun guru honorer swasta dan juga lulusan PPG ini sudah bisa memilih formasi di SDN Peter Pan ini, teman, walaupun ada guru honorer dari sekolah induknya. Karena aturannya seperti itu di tahap kedua. Jadi, semua guru honorer ini bisa mengambil asalkan formasi tersebut masih belum terpenuhi ataupun masih ada formasi yang kosong. Jadi, jika si C dan si D ini melamar di SDN Peter Pan, maka nantinya akan bersaing nih teman. Akan bersaing, 4 guru honorer ini akan bersaing. Dan pelamar yang memenuhi nilai ambang batas dan berperingkat terbaik, maka dia akan lolos di SDN Peter Pan tersebut. Jadi seperti itu teman, berdasarkan aturan Permenpan RB. Jadi saingannya di ujian seleksi P3K tahap kedua ini tambah banyak teman. Tambah banyak karena ada tambahan dari guru swasta dan juga lulusan PPG. Dan untuk ujian seleksi P3K tahap yang ketiga, ini aturannya kurang lebih sama teman-teman dengan ujian seleksi P3K di tahap yang kedua. Bedanya untuk ujian di seleksi P3K tahap ketiga ini lebih luas lagi teman-teman, yaitu bisa keluar daerah ataupun bisa keluar provinsi. Jadi semua guru honorer ini sudah bisa mengambil di mana saja asalkan ada formasi yang belum terpenuhi. Jadi seperti itu. Dan apabila nanti setelah ujian seleksi P3K tahap ketiga ini masih ada formasi yang belum terisi ataupun masih ada formasi yang kosong, maka nantinya akan dilakukan optimalisasi pengisian formasi kosong, teman-teman, yang dilakukan oleh Kemendikbudristek. Nah, kita lihat di sini, teman-teman. Pengisian formasi kosong. Setelah tes ketiga, formasi yang masih belum terisi dapat dilakukan atau dioptimalisasi pengisian formasi kosong. Pengisian formasi kosong dilakukan berdasarkan ranking penilaian sekolah yang akan ditentukan oleh Kemendikbud. Nah, jadi buat teman-teman guru honorer yang tidak lolos P3K di tahap pertama, tahap kedua, dan tahap ketiga, namun dia lolos passing grade, maka nantinya guru honorer tersebut akan di-ranking kembali, teman, dan yang berperingkat terbaik, maka dia akan dilakukan optimalisasi pengisian formasi kosong ini. Nah, jadi pengisian formasi kosong ini dilakukan setelah tahap yang ketiga, ya, teman. Jadi seperti itu ya, teman, aturan di ujian seleksi P3K tahun 2021 ini. Baik teman-teman, itulah sedikit info dari kami. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.